Bab 1366, Kamnaga Laten yang menjijikkan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Namun, kereta yang dibawa Lin Qingrong bahkan lebih mewah. Masuk, Lin Qingrong memimpin dan memasuki kereta setelah mengundang Duan Lingtian dan Guo Li masuk. Guo Li tampaknya tidak terkejut dan memasuki kereta. Duan Lingtian adalah orang terakhir yang memasuki kereta. Ketika dia memasuki kereta, dia menyadari itu seperti dua kereta kuda gabungan di sana, satu-satunya hal yang hilang adalah kudanya. Ketika Duan Lingtian bertanya-tanya bagaimana kereta beroperasi, suara Lin Qingrong terdengar, "Duduklah dengan tenang." Kereta mulai bergerak segera setelah dia berbicara. Duan Lingtian memperhatikan meja kayu tempat Lin Qingrong meletakkan tangannya berkilauan. Sepertinya dia mengendalikan kereta dengan energi sejatinya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh seseorang di Paramount Mortal Shading Stage. Saya tidak percaya energi sejati dapat digunakan seperti ini. Duan Lingtian dalam hati terkesan ketika dia melihat ini. Selama perjalanan, Duan Lingtian menyaksikan jalan-jalan ramai yang dipenuhi gerbong melalui jendela. Karena bosan, dia melakukan Divine Eye dan dengan santai melihat keluar, selain orang-orang di gerbong, dia memeriksa setiap orang di jalan. Segera setelah itu, dia melihat sebagian besar orang di kota berada di Mortal Stage. Tidak banyak orang di tahap penumpahan fana. Yang paling kuat hanyalah di tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Di sisi lain, bangunan dan model kota di kota Bukit Maun jauh lebih unggul daripada kota-kota di benua awan. Itu adalah pengalaman yang membuka mata bagi Duan Lingtian. Dia sangat senang dia datang ke sini. Selama perjalanan, pejalan kaki akan memberi jalan bagi kereta yang ditumpangi Duan Lingtian dan memandangnya dengan hormat setiap kali mereka melewati tempat-tempat ramai. Seolah-olah mereka tahu orang-orang di kereta itu luar biasa. Saat mereka melakukan perjalanan jauh ke Mount Hill City, kereta mewah yang dikendalikan Lin Qingrong akhirnya berhenti di depan sebuah perkebunan besar dan mewah. Mungkinkah ini estate gubernur kota Mount Hill City? Duan Lingtian berspekulasi. Pintu masuk perkebunan itu sendiri dapat menampung beberapa gerbong yang dia tumpangi. Itu sangat besar. Yang lebih mengejutkan Duan Lingtian adalah para penjaga lapis baja yang berdiri di depan pintu masuk perkebunan. Dia menemukan mereka semua berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana melalui mata surgawi. Tahap menengah dari tahap penumpahan fana, mereka hanya penjaga yang berdiri di pintu masuk perkebunan. Ini pasti estate gubernur kota Mount Hill City. Duan Lingtian yakin tentang ini. Meskipun dia telah melihat semuanya di benua awan, dia merasa seperti orang desa di sini. Siapapun di tahap menengah dari tahap penumpahan fana dapat menguasai seluruh benua awan dan 4 tanah suci luar negeri yang agung, namun, mereka hanyalah penjaga pintu masuk di sini. Basis kultivasi saya saat ini bahkan lebih rendah dari penjaga pintu masuk. Duan Lingtian mengejek dirinya sendiri dalam hati. Ini adalah perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun. Perkebunan gubernur kota adalah tempat dengan kekuatan paling besar di seluruh kota bukit-bukit, kata Lin Qingrong sambil melihat mereka berdua di kereta. Aku akan menempatkan kalian berdua di Laten Dragon Camp setelah kita masuk. Disitulah kami melatih para jenius di City Governor Estate. Kamnaga Laten. Mata Duan Lingtian dan Guo Li berbinar ketika mereka mendengar itu. Segera setelah itu, Lin Qingrong terus mengendalikan kereta roda 4 dan memasuki istana gubernur kota. Ketika kereta mereka melewati pintu masuk, para penjaga di pintu membungkuk pada mereka. Jelas mereka mengenali kereta Lin Qingrong. Setelah memasuki perkebunan gubernur kota, Duan Lingtian menemukan bahwa itu sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari istana di benua awan. Ketika mereka memasuki perkebunan, Duan Lingtian tidak berhenti menggunakan mata surgawi. Dia menemukan orang-orang yang lewat berada di atas tahap penumpahan fana. Dia bahkan melihat beberapa orang di tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Segera setelah itu, Lin Qingrong menghentikan kereta dan mengundang Duan Lingtian dan Guo Li untuk turun dari kereta. Selanjutnya, dia membawa Duan Lingtian dan Guo Li dan berjalan ke hutan bambu di depan. Saat memasuki rumpun bambu, mereka berjalan di jalan setapak berbatu kapur yang dibuat untuk pejalan kaki. Tidak ada orang di sekitar saat ini. Saat mereka berjalan di jalan setapak, Lin Qingrong memimpin Duan Lingtian dan Guo Li ke kompleks besar jauh di dalam perkebunan Bukit Maun. Sebelum mereka masuk ke kompleks, Duan Lingtian dan Guo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidung mereka. Ini karena mereka mencium bau busuk yang menjijikkan keluar dari dalam. Itu jelas bau urin.
Di mana tempat ini? Duan Lingtian dan Guoli saling memandang dan menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini sepertinya adalah akhir dari perkebunan gubernur kota. Mungkinkah Kamnaga Laten ada di sana? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh ketika memikirkan hal ini. Duan Lingtian dan Guoli mengerutkan kening pada bau urin saat mereka mengikuti Lin Qingrong ke dalam kompleks. Itu adalah tanah tandus dengan lubang di seluruh kompleks. Agak tidak masuk akal bahwa tempat seperti itu ada di estate gubernur kota Mount Hill City. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda di sini. Setelah diperiksa lebih dekat, Duan Lingtian melihat ada pondok-pondok bobrok yang dibangun di atas tanah tandus ini. Mereka tampak seolah-olah mereka akan runtuh pada waktu tertentu. Sementara itu, ada platform tinggi di belakang pondok-pondok ini. Ada juga 13 pondok yang dibangun di platform tinggi. Namun, 13 pondok itu masih baru, dan orang dapat mengatakan bahwa di dalam sana bagus. Yang paling penting, Duan Lingtian menemukan sumber bau busuk itu. Ada lubang kotoran yang panjang dan sempit di bawah platform tinggi. Itu diisi dengan kotoran, dan itu cukup untuk membuat seseorang muntah. Duan Lingtian mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang mengerikan dengan cepat sejak dia dulu berada di pasukan khusus dan merupakan tentara bayaran di kehidupan masa lalunya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Guoli. Dia sangat jijik sehingga dia mulai muntah. Ini adalah Kamnaga Laten di perkebunan gubernur kota. Gubernur kota Master membangunnya sendiri sebelumnya. Disinilah kami melatih para jenius, disinilah kalian berdua akan tinggal, kata Lin Qingrong. Dia sepertinya tidak memperhatikan reaksi Guoli. Duan Lingtian memaksakan senyum di wajahnya sementara ekspresi Guoli berubah drastis, dan dia semakin muntah. Kamnaga Laten, ini adalah tempat neraka yang akan dia tinggali. Pada saat ini, Guoli berpikir untuk mundur, namun, dia menepis pikiran itu ketika dia ingat dia mungkin akan dibunuh jika dia menyerah pada kesempatan ini dan kembali ke kota Fuyu. Sementara itu, Duan Lingtian masih melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa selain pondok bobrok di tanah tandus yang penuh dengan lubang dan pondok baru di atas platform tinggi, ada loteng tinggi di sisi platform juga. Haha, Qingrong, kamu kembali. Duan Lingtian melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari sisi lain setelah dia mendengar tawa hangat. Dua pemuda mengikuti di belakangnya. Kedua pemuda itu mengerutkan kening dan menutupi hidung mereka dengan tangan. Jelas mereka muak dengan lingkungan juga. Penatua Liu, Lin Qingrong menyapa lelaki tua itu segera setelah mereka bertemu. Sepertinya mereka sudah dekat. Oh, apakah ini dua orang jenius yang kamu bawa kembali dari kota Fuyu? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum sambil menatap Duan Lingtian dan Guoli. Pria tua itu tampak acuh tak acuh, tetapi cara dia memandang Duan Lingtian membuatnya merasa tidak nyaman. Duan Lingtian tidak bisa tidak menggunakan mata surgawi padanya. Duan Lingtian menemukan orang tua ini seperti Lin Qingrong. Dia juga berada di tahap Paramon dari tahap penumpahan fana. Dia adalah orang kedua di tahap Paramon dari tahap penumpahan fana yang dilihat Duan Lingtian sejak kedatangannya di Tanah Suci Bela Diri Dao. Kekuatan orang ini setara dengan Lin Qingrong. Guolin, perkebunan kota Mount Hill City milik gubernur kota ini, berapa tarifnya? Duan Lingtian mau tidak mau meminta Guoli melalui transmisi suara energi sejati. Pada saat ini, Guoli merasa sedikit lebih baik, dan dia menjawab melalui transmisi suara energi sejati setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Kediaman gubernur kota-kota Bukit Mount adalah kekuatan tingkat 8 di Tanah Suci Dao Marsial. Biasanya ada pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage yang menjaga kekuatan tingkat 8, sama seperti gubernur utama dari estate gubernur kota Mount Hill City. Dia berada di panggung Saint Rudiment. Senior Lin di tahap Paramon dari tahap penumpahan fana, kata Guoli, juga, perkebunan kota Mount Hill City milik gubernur kota memiliki cadangan Saint Stone kelas 8. Namanya Guoli. Dia jenius yang kubawa dari klan Guo di kota Fuyu, jangan menilai dia hanya karena dia seorang wanita. Dia nomor satu di antara generasi muda di kota Fuyu. Lin Qingrong memperkenalkan Guoli kepada lelaki tua itu. Dia memandang Duan Lingtian, dan senyumnya berubah lebih lebar. Di sisi lain, saya bertemu dengannya selama perjalanan kami, namanya Duan Lingtian. Dia berasal dari benua fana. Petik 2. Benua fana. Orang tua itu tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Qingrong. Bahkan dua pemuda di belakangnya menatap Duan Lingtian sekarang. Menilai dari kualitas orang yang kamu pilih dan fakta bahwa dia berasal dari Mortal Continent,
kurasa dia cukup luar biasa. Sepertinya Anda akan menerima hadiah besar dan kuat dari gubernur kota Master kali ini, kata lelaki tua itu dengan iri. Selanjutnya, dia mulai memperkenalkan dua pemuda di belakangnya. Dia memperkenalkan pria muda berbaju biru itu terlebih dahulu. Namanya Hu Jie. Dia jenius yang saya temukan di Storm Town, dia berusia 28 tahun ini, dan basis kultivasinya berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Yang ini disebut Zulang. Dia juga seorang jenius dari Storm Town. Dia berusia 29 tahun ini, dan basis kultivasinya juga berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Pria tua itu kemudian menatap pemuda lain berbaju hijau. Lelaki tua itu tampak bangga saat memperkenalkan kedua pemuda itu. Dia tidak hanya mengumumkan usia mereka tetapi juga basis kultivasi mereka. Mereka berdua berusia di bawah 30 tahun, tetapi mereka sudah berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Jenius seperti itu adalah yang terbaik dari yang terbaik bahkan di daerah perbatasan kota Bukit Maun. Para pemuda, Hu Jie dan Zulang, yang mengerutkan kening dan menutupi hidung mereka awalnya melepaskan tangan mereka dari hidung ketika mereka melihat Guo Li telah melakukannya. Meskipun mereka masih menganggap tempat itu menjijikkan dan berpikir untuk mundur, mereka memutuskan untuk bertahan. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri di depan wanita cantik seperti Guo Li. Bab 1367, Berjuang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Aku akan meninggalkan kalian berdua di sini, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh sambil melirik Hu Jie dan Zulang, berkultivasi dengan rajin di Kam Naga Laten, kamu akan mendapat banyak manfaat jika menjadi salah satu dari 13 gangster. King Rong? Ya, saat mereka bertanya-tanya apa itu 13 gangster, lelaki tua itu memandang Lin King Rong, dan kesungguhan di wajahnya digantikan dengan senyuman. Lin King Rong mengangguk pada lelaki tua itu sebelum dia menatap Duan Lingtian dan Guo Li dengan sungguh-sungguh. Duan Lingtian, Guo Li, kata-kata yang dikatakan Penatua Liu mirip dengan apa yang ingin saya katakan kepada Anda berdua. Lakukan dengan baik dan berjuanglah untuk menjadi salah satu dari 13 gangster. Begitu Lin King Rong selesai berbicara, dia pergi bersama lelaki tua itu setelah mereka melihat ke loteng di sisi platform tinggi. Dia bahkan tidak menunggu Duan Lingtian dan Guo Li merespons. Itu adalah, mudah datang, dan mudah pergi, bagi mereka. Tidak peduli apakah itu Guo Li, Hu Jie atau Zulang, mereka bertiga mengerutkan kening lagi dengan ekspresi gelap di wajah mereka setelah Lin King Rong dan orang tua itu pergi. Ini karena terlalu berbau busuk di sini. Di sisi lain, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Sepertinya dia sudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbau busuk. Hai, itu Duan Lingtian, kan? Jangan, tidakkah menurutmu di sini sangat bau? Kepribadian Zulang mirip dengan namanya yang berarti, gelombang. Dia ramah dan mengambil inisiatif untuk menyapa Duan Lingtian. Jadi bagaimana jika itu bau? Bukankah kita harus tetap di sini, apapun yang terjadi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Kam Naga Laten sendirian. Dia sedang berjalan menuju pondok-pondok bobrok di tanah tandus, disitulah lubang kotoran paling dekat. Bau busuk di sana bahkan lebih mengerikan dan tak tertahankan, menyebabkan orang berhenti bergerak maju. Guo Li mengatupkan giginya dan mengejar Duan Lingtian. Hu Jie dan Zulang saling memandang dan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka juga mengejar mereka kemudian. Segera setelah itu, mereka berempat tiba di daerah dengan pondok bobrok. Mereka melihat banyak anak muda yang mirip dengan mereka di sana, anak-anak muda itu terlihat semuda mereka. Duan Lingtian menemukan usia mereka antara 28 tahun dan 30 tahun melalui mata surgawi. Ada beberapa yang berusia di atas 30 tahun. Yang tertua baru berusia 37 tahun. Sepertinya aku bisa dianggap tua di Kam Naga Laten ini, Duan Lingtian mengejek dirinya sendiri dalam hati. Meskipun dia tahu dia adalah salah satu yang tertua di sini karena dia berasal dari benua fana, dia merasa tidak nyaman. Itu adalah perasaan bawah sadar. Tahap awal tahap penumpahan fana di usia 21 tahun. Duan Lingtian menemukan yang termuda di antara mereka berada di tahap awal tahap penumpahan fana seperti dia. Adapun yang lain, yang terlemah berada di tahap awal tahap penumpahan fana sementara beberapa dari mereka berada di tahap menengah tahap penumpahan fana, dia tidak melihat siapapun di tahap penguasaan tahap penumpahan fana sama sekali. Jadi inikah para jenius dari Dao Martial Seinland?
Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pria berusia 21 tahun di tahap awal tahap penumpahan fana benar-benar mengejutkannya. Dia ingat ketika dia berusia 21 tahun, sepertinya dia masih di dinasti Darhan. Basis kultivasinya tidak layak disebut sama sekali. Itu tidak bisa dibandingkan dengan 21 tahun di tahap awal tahap penumpahan fana. Lingkungan budidaya Dao Martial Saint Len gila, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Sementara itu, anak-anak muda ini tersebar di sekitar pondok-pondok bobrok. Sepertinya mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Ada lebih banyak pendatang baru. Ada pria dan wanita di antara kelompok anak muda ini, dan mereka memandang Duan Lingtian dan 3 lainnya dengan geli ketika mereka masuk. Secara alami, sebagian besar dari mereka memperhatikan Guo Li, Hu Jie, dan Zulang yang saat ini mengerutkan kening, terutama Guo Li. Banyak mata yang memandangnya dengan penuh. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang alami dan elegan. Wajar jika dia berdiri di antara semua wanita di sini. Karena itu, dia menjadi pusat perhatian. Betapa cantiknya. Banyak dari mereka dengan lembut berseru saat mata mereka bersinar. Banyak dari mereka juga berjalan keluar dari pondok bobrok dan menatapnya tanpa malu-malu. Mereka menatapnya seperti serigala jantan yang kepanasan. Hal itu menyebabkan Guo Li merasa tidak nyaman. Duan Lingtian melambat sehingga dia bisa berjalan di belakangnya karena dia sepertinya menyadari kegelisahannya. Dia menghalangi pandangan mereka dengan tubuhnya. Terima kasih, Guo Li berterima kasih kepada Duan Lingtian dengan lembut ketika dia menyadari niatnya. Hu Jie dan Zulang yang berjalan di samping memperhatikan bahwa gerakan sederhana Duan Lingtian telah membuat dirinya sendiri berterima kasih pada kecantikan itu, mereka bertukar pandang sebelum menirunya. Mereka mempercepat langkah mereka dan berjalan bahu-membahu dengannya. Saat ini, mereka bertiga memblokir semua mata yang melihat ke arah Guo Li. Pada saat ini, tampilan dari mata yang menatap berubah dari keinginan menjadi benci. Sepertinya mereka ingin menghajar Duan Lingtian dan 2 lainnya. Sayang sekali bahwa para jenius ini berasal dari perbatasan kota Bukit Mon, apakah mereka tidak memiliki kebajikan? Hu Jie berkata dengan jijik setelah dia mengejek dengan lembut. Setiap orang yang datang ke Laten Dragon Camp ingin mengubah nasib mereka. Di daerah perbatasan kota Bukit Mon, mereka bisa bergantung pada kekuatan tingkat 9 atau kekuatan tak berperingkat. Jika mereka tidak melewati tantangan di perumahan gubernur kota, mereka tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Mereka bahkan mungkin terbunuh suatu hari nanti. Gubernur kota master dari perkebunan kota Mount Hill City sangat tertarik untuk mengembangkan bakat. Selain menambah darah baru ke perkebunan gubernur kota, pendirian Laten Dragon Camp juga membuka jalan yang cerah bagi banyak orang. Mereka dapat mengubah nasib mereka di sini, dan mereka mungkin dapat meningkatkan status mereka. Apakah kita benar-benar harus tinggal di sini? Ekspresi Hu Jie menjadi gelap ketika mereka mendekati pondok bobrok. Namun, dia tahu tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari tinggal di sini setelah melihat orang-orang muda berjalan keluar dari pondok bobrok. Ekspresi Guo Li dan Zulang juga tidak terlihat bagus. Semua pondok di sini diambil. Kita hanya bisa memilih dari pondok dekat lubang kotoran. Duan Lingtian menemukan sesuatu segera setelah itu. Mereka yang datang lebih awal dari mereka menempati pondok-pondok di dekat pintu masuk, meskipun lingkungannya sama, bau busuk di sana tidak begitu kuat. Kotoran, tidak ada lagi pondok di luar. Zulang tidak bisa tidak mengutuk ketika dia melihat ini. Jika kamu ingin membawa cottage keluar, kamu harus mengalahkan orang-orang yang mengambilnya terlebih dahulu. Anda harus menyingkirkan mereka untuk menaklukkan sarang mereka, kata seorang pemuda. Tampaknya dia telah mendengar kata-kata Zulang. Kita bisa melakukan itu. Duan Lingtian dan 3 lainnya tercengang. Kita bisa bertarung di Camp Naga Laten ini. Berkelahi tidak dilarang di Laten Dragon Camp, kamu tidak akan dihukum selama kamu tidak membunuh atau melumpuhkan seseorang. Seseorang menjelaskan ketika mereka melihat ekspresi ragu di wajah mereka. Apakah begitu? Duan Lingtian bergumam pelan sebelum Guo Li dan 2 lainnya sadar kembali. Dia berjalan menuju pondok di dekat pintu masuk atas kemauannya sendiri dan menatap penghuni pondok. 23 tahun, tahap awal dari tahap penumpahan fana. Itu adalah basis budidaya penghuni pondok. Meskipun dia hanya berada di tahap awal dari tahap penumpahan fana, fakta bahwa dia bisa tinggal di pondok dekat pintu masuk membuktikan bahwa dia kuat. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian mendekatinya. Apa, Anda di sini untuk memperjuangkan pondok saya?
Petik 2. Saya akan mencoba. Duan Lingtian mengangguk. Selanjutnya, pemuda di tahap awal tahap penumpahan fana menyerang Duan Lingtian saat semua orang menonton. Meskipun dia tidak menahan diri ketika dia datang ke Duan Lingtian, pemuda itu dikalahkan hanya dengan pukulan darinya. Tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Pemuda itu tersentak ketika dia dikalahkan. Dia tidak banyak bicara. Setelah melirik Duan Lingtian, dia pergi ke pondok dekat lubang kotoran. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menantang penghuni pondok setelah dia menyembuhkan dirinya sendiri. Duan Lingtian, kamu hebat. Zulang mau tidak mau mengacungkan jempol Duan Lingtian ketika dia melihat betapa cepatnya dia mengambil alih pondok itu. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan menemukan penghuni pondok lain berdiri di dekat pintu masuk. Bertarung, Zulang sangat beruntung. Pemuda yang dia lawan juga berada di tahap awal tahap penumpahan fana. Dia mengalahkan orang itu dengan 2 atau 3 pukulan dan mengambil alih pondok di dekat pintu masuk. Hu Jie, mari kita lihat apa yang kamu dapatkan. Setelah kemenangannya, Zulang memandang Hu Jie sambil tersenyum. Keduanya berasal dari Storm Town, dan mereka selalu bersaing satu sama lain. Wajar jika mereka akan bersaing satu sama lain sekarang. Huff, Hu Jie mengejek dengan lembut dan mendapati dirinya sebagai lawan. Lawannya juga seorang pemuda di tahap menengah tahap penumpahan fana. Mereka sangat cocok pada awalnya, tetapi dia dikalahkan kemudian. Beraninya kau mencoba merebut pondokku dengan kemampuan menyedihkanmu ini. Anda pasti mencari kematian. Pemuda yang mengalahkan Hu Jie memelototinya dengan ganas. Jika kita tidak berada di Laten Dragon Camp, aku pasti akan melumpuhkanmu bahkan jika aku tidak membunuhmu, tersesatlah. Ekspresi Hu Jie sangat buruk. Namun, dia hanya bisa menahan rasa malunya dan mundur karena dia bukan tandingan orang itu. Apakah kamu ingin pondokku juga, cantik? Pemuda yang mengalahkan Hu Jie segera menyadari bahwa Guo Li sedang menatapnya. Dia memiliki ekspresi mesum di wajahnya. Aku akan memberimu pondokku dan mencari yang lain jika kamu bermalam denganku, bagaimana menurutmu? Kata-kata pemuda itu tidak tahu malu. Wajah Guo Li tampak tertutup lapisan es ketika dia mendengar kata-katanya. Bahkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada orang dengan kualitas seperti itu di Laten Dragon Camp juga. Suara mendesing. Guo Li menyerang saat mata menghakimi menatapnya satu demi satu. Dia menyerang ke arah pemuda yang telah mengalahkan Hu Jie. Dia menjawab pertanyaannya dengan tindakannya. Guo Li mempercepat kecepatannya. Wajah pemuda itu berubah serius ketika dia tiba di hadapannya. Dia menyadari kecantikan yang dia goda secara verbal sebelumnya tampaknya bahkan lebih kuat daripada Hu Jie. Pemuda itu tidak meremehkannya dan menyerang lebih dulu ketika dia dekat dengannya. Namun, dia segera menemukan kemampuannya kurang dibandingkan dengannya. Guo Li mengalahkannya dalam 3 pukulan. Mungkin semua wanita itu picik. Guo Li menginjak dada pemuda itu setelah mengalahkannya dan berkata dengan dingin, hanya itu yang kamu punya. Pemuda itu tampak malang. Dia hanya merasa malu pada saat ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Siapa yang harus disalahkan atas fakta bahwa dia bukan tandingan Guo Li? Sangat kuat, kemampuan Guo Li mengejutkan banyak dari mereka. Bab 1368, 13 Gangster. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Banyak anak muda, termasuk Hu Jie dan Zulang, memandang Guo Li secara berbeda sekarang. Mereka tidak lagi berani meremehkannya dan memperlakukannya hanya sebagai seorang wanita. Duan Lingtian, di sisi lain, tidak terkejut sama sekali. Guo Li baru berusia 27 tahun. Dia menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di antara generasi muda di kota Fuyu meskipun dia seorang wanita. Dia bahkan mengalahkan Yemen yang berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana seperti dia. Orang bisa mengatakan kemampuannya luar biasa. Hu Jie hendak mencari target berikutnya ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia telah memperhatikan pemuda di bawah kaki Guo Li telah berdiri dan menatapnya dengan kesal. Jelas dia mengira Hu Jie dan Guo Li adalah pasangan. Tindakannya sebelumnya telah diambil saat dia membelanya. Pada saat ini, Hu Jie memutuskan untuk sementara menyerah berjuang untuk sebuah pondok di dekat pintu masuk. Dia menutup hidungnya dan pergi ke sebuah pondok dekat lubang kotoran. Meskipun berbau busuk, dia memutuskan untuk menahannya untuk saat ini. Ketika Duan Lingtian hendak masuk ke pondoknya, seorang pemuda menyeringai dan berkata kepada Guo Li yang juga berjalan ke pondoknya, sungguh pahlawan wanita.
Kamu kuat, cantik, kenapa kamu tidak mencoba menantang 13 gangster? Kamu bisa mengambil alih pondok yang mereka tempati selama kamu bisa mengalahkan salah satu dari 13 gangster. Pria muda itu menunjuk ke platform tinggi di belakang lubang kotoran saat dia berbicara. Ada 13 pondok baru di atasnya. Kamu tidak akan mencium bau apapun jika kamu tinggal di sana. Ada formasi atribut angin mini di sisi platform tinggi yang meniupkan bau busuk dari lubang kotoran ke kami. Pemuda itu terus membujuknya, apalagi, jika kamu salah satu dari 13 gangster, kamu akan dihargai dengan 108 batu sein kelas setiap bulan, bahkan jika kamu peringkat terakhir. Di sisi lain, kami hanya diberikan 10 batu suci kelas 8 setiap bulan. 13 gangster. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, tidak hanya Guo Li, bahkan Duan Lingtian, Hu Jie, dan Zhu Lang melihat ke pondok-pondok baru di platform tinggi. Disitulah 13 gangster senior Lin disebutkan tinggal. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada saat ini, Guo Li dan yang lainnya juga sadar. Apa-apaan, kami hanya mendapatkan 10 sein seton kelas 8 setiap bulan sementara mereka mendapatkan setidaknya 100 sein seton kelas 8 setiap bulan. Itu tidak adil, itu tidak adil. Zhu Lang berteriak. Seperti apa basis kultivasi 13 gangster? Mata Guo Li berbinar. Dia tertarik untuk menjadi salah satu dari 13 gangster. Namun, dia tetap tenang dan tidak terburu-buru secara impulsif ke sana. Terlepas dari mereka yang berada di peringkat 5 besar yang berada di tahap penguasaan tahap penumpahan fana, sisanya berada di tahap menengah tahap penumpahan fana. Banyak dari mereka berjuang untuk menjawab pertanyaan Guo Li. 13 pondok di platform tinggi, peringkat 13 gangster diatur berdasarkan urutan dari kiri ke kanan. Orang yang tinggal di pondok di paling kiri adalah nomor 1 di antara 13 gangster. Sementara itu, yang tinggal di paling kanan adalah yang terlemah di antara 13 orang. Banyak dari mereka menjelaskan sementara lebih banyak dari mereka menonton tanpa berkedip. Mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi karena mereka menikmati kekacauan. Ada tanda-tanda di sana. Duan Lingtian yang mengamati memperhatikan ada tanda-tanda yang diukir di 13 pondok di platform tinggi, itu 1-13 dari kiri ke kanan. 13 gangster teratas memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Gubernur Master City untuk belajar darinya, seseorang menambahkan. Aku, Zhu Lang, akan mendapatkan tempat di 13 gangster. Teriak Zhu Lang. Karena formasi larangan penerbangan di kota, dia hanya bisa berlari ke sisi lubang kotoran dan melompat ke platform tinggi tempat 13 gangster tinggal dengan kekuatannya. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu apakah dia akan membuat 13 gangster berdarah. Saya rasa tidak. Mari kita tidak berbicara tentang 5-13 gangster di tahap penguasaan tahap penumpahan fana, bahkan mereka yang berada di peringkat 8 besar di tahap menengah tahap penumpahan fana sangat luar biasa di antara orang-orang di tahap penumpahan fana. Tepat sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi salah satu dari 13 gangster. Banyak dari mereka memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka saat mereka melihat ke platform yang tinggi. Dia baru saja tiba di Kamp Naga Laten, dan dia sudah menantang 13 gangster. Pada saat ini, lebih banyak pria dan wanita muda berjalan keluar dari pondok bobrok satu demi satu. Kata-kata Zhu Lang telah menarik perhatian mereka. Mereka semua melihat ke platform tinggi dengan ekspresi geli ketika mereka berjalan keluar dari pondok. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan dengan mudah mengetahui dengan mata surgawinya bahwa orang-orang ini juga berada di tahap awal dan tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Ini tidak mengejutkan karena mereka akan menjadi salah satu dari 13 gangster jika mereka berada di penguasaan tahap-tahap penumpahan fana. Mereka tidak akan tinggal di sini, mencium bau busuk dari lubang kotoran. Selain menerima 100 batu suci kelas 8 setiap bulan, kediaman 13 gangster tidak berbau lubang kotoran. Jelas mereka memiliki hak istimewa. Mengapa mereka yang sedikit lebih kuat tidak ingin menjadi salah satu dari 13 gangster? Tentu, ini mengecualikan orang-orang sadis yang menikmati bau busuk yang datang dari bawah. Duan Lingtian tidak sadis. Karena itu, ia memutuskan untuk menantang 13 gangster untuk menjadi salah satu dari mereka. Segera setelah itu, Zhu Lang tiba di pondok terakhir. Mungkin Zhu Lang sedikit impulsif karena kemarahannya sebelumnya, tetapi dia menjadi tenang setelah tiba di platform tinggi. Dia memilih untuk melawan yang paling lemah di antara 13 gangster, penghuni pondok nomor 13. Semakin dekat pondok ke depan,
semakin baik hak istimewanya, perbedaan kemampuan di antara mereka cukup besar. Mereka yang berada di peringkat 5 besar adalah para jenius di Mastery Mortal Shading Stage. Meskipun yang lain yang berperingkat dari 6 hingga 13 hanya berada di tahap penumpahan fana menengah, ada perbedaan dalam kemampuan mereka. Penghuni pondok nomor 13 tidak diragukan lagi yang terlemah dari mereka semua. Namun, seperti kata pepatah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Nomor 13 hanya yang terlemah dibandingkan 12 lainnya, tetapi tidak jika dibandingkan dengan orang lain. Udaranya jauh lebih segar di sini, kata Zulang sambil memanjakan dirinya dan mengambil napas dalam-dalam sambil berdiri di depan pondok No. 13. Tidak ada bau busuk di sini. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda di sini dibandingkan dengan pondok di bawah platform tinggi. Segera setelah itu, Zulang berteriak di pondok nomor 13, "Hei! Orang yang tinggal di nomor 13, keluar sekarang, saya, Tuan Zhu, menginginkan kandangmu." Kandang, sekelompok orang, termasuk Duan Lingtian dan Guoli, menatapnya dengan aneh ketika mereka mendengar kata-katanya. Orang ini menyebut pondok nomor 13 sebagai kandang. Bukankah itu berarti dia berjuang untuk kandang? Hahaha, siapa yang berani menantangku? Hou Lin. Ketika Zulang selesai berbicara, ledakan tawa datang dari dalam pondok. Tawa itu maniak dan tidak bermoral. Orang bisa tahu orang itu sombong dari tawanya. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang pria muda yang tinggi, besar, dan menakutkan berjalan keluar. Dia berdiri di sana seperti menara, menimbulkan ketakutan pada orang-orang ketika mereka memandangnya. Pria muda itu tingginya hampir 2 meter. Dia nomor 13 di antara 13 gangster di Laten Dragon Camp. Dengan basis kultivasinya di tahap menengah dari tahap penumpahan fana, dia adalah salah satu yang terbaik di antara penggarap bela diri dan penggarap Dao di tingkat yang sama. Pada saat ini, dia memelototi Zulang dengan matanya yang besar dan ganas. "Jadi, Sorti, kamu menantangku, Hou Lin." Orang kerdil, bibir Duan Lingtian berkedut tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Hou Lin. Tidak peduli apa, Zulang masih 1,7 meter, tapi Hou Lin memanggilnya Sorti, itu wajar karena Zulang sedikit pendek dibandingkan dengan 2 meter tinggi Hou Lin. "Kita lihat saja bagaimana orang besar sepertimu akan mengalahkanku, si pendek." Wajah Zulang berubah serius, dan matanya memerah ketika dia mendengar kata-kata mengejek Hou Lin. Dia menginjak kakinya, dan tubuhnya mulai berputar. Seolah-olah tornado telah turun di tempat itu. Sungguh teknik gerakan yang kuat. Mata Duan Lingtian berbinar. Teknik gerakan yang dilakukan Zulang saat ini bahkan beberapa kali lebih cepat dari Yemen dari klan Ye di kota Fuyu. Tentu saja, Zulang masih lebih lambat dari Duan Lingtian. "Kecepatanmu cukup bagus, tapi kamu tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan kecepatanmu." Wajah Hou Lin berubah ganas ketika berhadapan dengan Zulang yang menyerangnya seperti tornado. Dia melenturkan otot-otot di tubuhnya, menyebabkan pakaiannya menegang. Jika bukan karena pakaiannya yang longgar, itu akan robek karena kelenturannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Zulang semakin dekat dengan Hou Lin, sebuah pedang muncul di tangannya dari udara tipis. Dia mengayunkan pedangnya dengan mulus, membuatnya tampak seperti naga yang mengalir. Itu megah. Dia sepertinya menggambar busur di udara setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Pedang Zulang lebih cepat dari Yemen, faktanya, kemampuan gabungannya jauh lebih kuat daripada Yemen. Ketika Duan Lingtian menyaksikan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Yemen, kultivator bela diri di tahap penumpahan fana menengah, yang telah dia lawan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan martial cultivator di Mortal Shading Stage sejak dia tiba di Dao Martial Seinland. Meskipun kemampuan Yemen hebat, dia masih bukan tandingan Duan Lingtian. Duan Lingtian telah mengalahkannya hanya dalam satu pukulan. Saat tubuh Zulang yang seperti tornado mengayunkan pedang, Hou Liu berubah serius saat tongkat besi muncul di tangannya. Tentu saja, itu bukan tongkat besi biasa. Itu adalah senjata Sein biasa-biasa saja peringkat manusia. Pada saat ini, Hou Lin berteriak dan mengguncang tongkat besi di tangannya. Tongkat besi mulai berputar cepat di depan tubuhnya seperti kincir angin. Apakah ini teknik menyerang atau teknik bertahan? Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat Hou Lin memegang tongkat besi dengan cekatan, menyebabkan udara bergetar di sekelilingnya.
Mungkin karena gravitasi yang kuat di Dao Martial Seinlen, Duan Lingtian menyadari bahwa teknik yang Hou Lin lakukan hanya menciptakan gelombang udara yang gemuruh di sini. Itu akan menyebabkan gelombang kejut yang kacau jika dia menggunakan teknik ini di benua awan. Tepat pada saat ini, Zulang tiba di depan Hou Lin dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dentang, 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 dentang. Saat suara senjata bertabrakan bergema di udara, tubuh Zulang mulai bergidik. Akhirnya, tangan yang memegang pedang itu bergetar, dan darah segar mengalir dari purlikuenya yang robek. Pada saat yang sama, pedang di tangannya terkena tongkat besi di tangan Hou Lin dan jatuh ke tanah dengan dentang keras. Detik berikutnya, tongkat besi di tangan Hou Lin memperlambat kecepatannya, dan dia melangkah maju untuk menendang Zulang yang belum berdiri dengan benar. Bab 1369, Kekuatan Guoli. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Zulang ditendang, membentuk kurva sempurna di langit sebelum dia jatuh ke arah lubang kotoran. Semua penonton tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka menduga Hou Lin telah melakukannya dengan sengaja. Ketika semua orang, termasuk Hou Lin, mengira Zulang akan jatuh ke lubang kotoran, sesosok terbang keluar seperti embusan angin dan tiba di depan lubang kotoran hanya dalam sekejap mata. Sosok itu meraih ikat pinggang Zulang untuk menariknya ke samping agar dia tidak jatuh ke lubang kotoran. Anak baru, kamu berani menantang 13 gangster hanya dengan sedikit kekuatan. Banyak penonton mengejek Zulang. Meskipun keduanya berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana, dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari orang yang menempati peringkat terakhir di antara 13 gangster. Sepertinya pendatang baru hari ini tidak terlalu bagus. Banyak orang mulai mengejeknya. Zulang akhirnya sadar kembali ketika orang-orang mengejeknya. Ketika dia menyadari dia hampir jatuh ke lubang kotoran, dia memelototi Hou Lin dan berkata dengan kesal, "Kamu sangat kejam." Matanya menjadi merah seolah-olah dia ingin melawan Hou Lin lagi. Pecundang sepertimu hanya tahu bagaimana berteriak seperti AB******H. Hou Lin melirik Zulang dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke orang yang telah menyelamatkannya. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya. "Kamu." Ekspresi Zulang berubah secara dramatis ketika dia melihat betapa merendahkannya Hou Lin. Dia impulsif dan ingin naik ke panggung untuk melawannya lagi. "Kamu bukan tandingannya." Pada saat ini, cengkeraman kuat mendarat di bahunya. Zulang segera sadar kembali dan menatap orang yang menghentikannya. Dia mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, "Duan Lingtian, terima kasih." Orang yang menyelamatkan Zulang tidak lain adalah Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian dan Zulang baru pertama kali bertemu hari ini, dan mereka tidak berhubungan dengan cara apapun, dia masih anak ajaib yang direkrut Penatua Liu untuk perkebunan gubernur kota Bukit Maun. Penatua Liu sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Lin Qingrong yang telah menyelamatkan hidupnya sekali. Itulah mengapa dia menyelamatkan Zulang sebagai cara untuk membayar hutang budinya. "Kamu tampak lebih kuat darinya, kamu, apakah kamu berani datang dan mencoba?" Hou Lin bertanya dengan keras saat dia berdiri dengan megah di platform tinggi dan menatap Duan Lingtian. "Berani." Pertanyaan Hou Lin tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Ketika Hou Lin selesai berbicara, mata semua orang, termasuk Zulang, beralih ke Duan Lingtian serempak. Mereka semua penasaran apakah Duan Lingtian akan menerima tantangan Hou Lin atau tidak. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian mengabaikan Hou Lin seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Tatapannya mendarat pada sosok di dekatnya. Itu tidak lain adalah Guoli. Pengecut. Hou Lin menertawakan. Dia langsung marah ketika melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Ada sedikit kemarahan dan penghinaan di matanya ketika dia memelototinya. Dia tidak puas dengan Duan Lingtian karena menyelamatkan Zulang. Namun, Kam Naga Laten memiliki seperangkat aturannya sendiri. Kecuali seseorang memulai tantangan untuk memperjuangkan pondok, 13 gangster tidak diizinkan untuk menantang anggota lain dari Kam Naga Laten karena akan dianggap sebagai intimidasi. Sementara itu, banyak orang memandang Duan Lingtian dengan jijik. Mereka mengira Duan Lingtian tidak berani melawan Hou Lin. Namun, kata-kata Duan Lingtian selanjutnya mengejutkan mereka. "Guoli, kamu duluan." Duan Lingtian bertanya dengan sopan sambil menatap Guoli. "Terima kasih." Awalnya, Guoli agak ragu-ragu, tapi dia tersenyum cerah saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia segera terbang, memikat banyak pemuda yang hadir. Hanya dalam sekejap mata,
dia tiba di sebelah Duan Lingtian dan mengangguk padanya sebelum mendarat di platform tinggi. Gerakannya semulus air yang mengalir. Sosoknya yang anggun dan indah sangat menyenangkan mata. Dia memberikan Howlin kepada Guoli. Banyak orang terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Dia mungkin melakukan itu karena tahu dia bukan tandingan Howlin dan menggunakan Guoli sebagai perisai atau dia yakin dia bisa mengalahkan orang nomor 12 di 13 gangster, seseorang berspekulasi. Saya pikir itu yang pertama. Aku pikir juga begitu. Banyak orang mengira Duan Lingtian hanya menggunakan Guoli sebagai tameng karena dia tahu dia bukan tandingan Howlin. Duan Lingtian tidak peduli dengan semua komentar ini. Dia tahu tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Tatapannya dengan cepat mendarat di Guoli yang berdiri di platform tinggi, dia tidak segera bergegas untuk melawan Howlin, sebaliknya, dia mengambil pedang Zulang dan melemparkannya kembali padanya. Setelah itu, dia hanya menatap Howlin dengan tenang. Terima kasih, Zulang berterima kasih kepada Guoli setelah menyimpan pedangnya. Gadis, kamu memiliki kulit yang sangat bagus, namun, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawanku, Howlin, dengan tubuh kecil itu? Howlin bertanya dengan jijik saat dia menilai Guoli. Dia tampaknya memiliki ukuran yang sama dengan Zulang, hanya saja dia lebih ramping. Ketika Guoli mengangkat tangannya, sebuah cambuk hitam panjang muncul di tangannya. Itu tampak seperti ular piton hitam, menari mengikuti gerakan tangannya. Guoli menggunakan tindakannya untuk menjawab Howlin. Sangat baik, sepertinya aku, Howlin, diperlakukan seperti penurut. Wajah Howlin menjadi gelap, dan matanya berkilat marah saat dia mengangkat tongkat besi di tangannya. Aku ingin melihat kemampuanmu, H kecil, karena kamu berani bertarung denganku, Howlin. Jalan kecil, kata-kata Howlin membuat ekspresi Guoli berubah, dan matanya menjadi lebih dingin. Tanpa peringatan apapun, Guoli bergerak. Dia menjentikkan jarinya dan terbang dengan gesit. Gerakannya sangat menyenangkan mata. Kecepatan Guoli menjadi semakin cepat. Tidak lama kemudian, para penonton hanya bisa melihat bayangannya. Mereka tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Sangat cepat, banyak orang berteriak. Kecepatan Guoli bahkan lebih cepat dari kecepatan Zulang. Sepertinya kecepatan Howlin tidak secepat Guoli. Perhatian Duan Lingtian terus bergeser antara Guoli dan Howlin. Wajah Howlin berubah muram saat melihat Guoli terbang keluar. Ternyata, tebakan Duan Lingtian benar. Howlin tidak bergerak ketika dia melihat seberapa cepat Guoli menuju ke arahnya karena dia tahu dia tidak secepat dia, dan dia tidak bisa menghindari serangannya. Selain itu, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika dia mencoba menghindarinya. Itulah sebabnya dia dengan bijaksana memutuskan untuk tetap di tempat dan menunggu Guoli maju. Namun, dia mengayunkan tongkat besi di tangannya, dan gelombang udara secara bertahap mulai menyebar mirip dengan ketika dia melawan Zulang. Itu gerakan itu lagi. Banyak orang berseru. Tentu saja, langkah ini adalah tembakan membunuh Howlin, dikatakan sebagai gerakan ofensif dan defensif dalam taktik bela diri kelas suci yang dia kembangkan. Ini disebut kedap udara. Kedap udara, itu hidup sesuai dengan namanya. Saat dia mengayunkan tongkat besinya seperti itu, bahkan angin pun tidak bisa menembusnya. Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, tetapi serangan ofensifnya juga kuat. Sekelompok penonton berbisik di antara mereka sendiri. Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata mereka. Sebuah langkah yang ofensif dan defensif. Lihat, Howlin mengambil inisiatif untuk menyerang. Tiba-tiba, sebuah seruan memasuki telinga Duan Lingtian dan menarik perhatiannya. Dia segera melihat ke platform tinggi dan melihat Howlin mengayunkan tongkat besinya ke arah Guoli yang menyerang dengan cambuk hitamnya yang terlihat seperti ular roh. Sepertinya dia bermaksud menggunakan trik lama yang sama untuk menjatuhkan senjatanya. Huff, ada ekspresi jijik di wajah Guoli ketika dia melihat Howlin menyerangnya dengan senjatanya yang seperti kincir angin. Hanya dalam sepersekian detik, dia melambaikan cambuk hitamnya yang panjang, dan cambuk itu segera diluruskan. Energi sejati bisa terlihat berkedip-kedip di sekitar cambuk hitam panjang itu. Itu tampak seperti sambaran petir kecil yang memancarkan aura menakutkan. Cambuk seperti pedang. Guoli meludahkan 3 kata saat dia membuka mulutnya. Pada saat berikutnya, cambuk hitam panjang yang diluruskan itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi pedang saat dia menikamnya ke arah Howlin. Siu. Pada saat ini, Guoli tidak lagi tampak seperti memegang cambuk panjang,
melainkan pedang sempit. Pedang. Penghinaan di wajah Hou Lin meningkat ketika dia melihat itu. Dia mengayunkan tongkat besi di tangannya dan langsung menghadapi cambuk hitam di tangan Guo Li yang tampaknya telah berubah menjadi pedang. Menurut pendapatnya, cambuk hitam di tangan Guo Li akan segera dihempaskan. Kiang, suara tajam dari benturan logam bergema di udara. Cambuk hitam di tangan Guo Li yang tampaknya telah berubah menjadi pedang bertabrakan dengan tongkat besi berputar Hou Lin dan memicu percikan api yang menyilaukan. Ketika Hou Lin tersenyum puas dan terus menggerakkan tongkat besi yang berputar di tangannya ke depan, ada gerakan yang tidak terlihat di pergelangan tangan Guo Li. Melawan kekuatan dengan kekuatan. Saat lawannya berada dalam kondisi terberatnya, dia langsung melawan kekuatan dengan kelembutan. Langkah kecil Guo Li tidak ditemukan oleh kebanyakan orang, termasuk Hou Lin. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang telah melihat gerakannya dan menduga dia akan mengubah taktik ketika dia melihat Hou Lin bermaksud untuk melawannya secara langsung. Tiba-tiba, senyum di wajah Hou Lin membeku. Para penonton dapat dengan jelas melihat bahwa cambuk hitam panjang Guo Li yang diluruskan telah melunak dan melilit tongkat besi yang berputar seperti ular roh. Beberapa saat kemudian, tongkat besi yang berputar mulai melambat. Oh tidak! Ekspresi Hou Lin berubah secara dramatis ketika dia menemukan tongkat besi di tangannya ditangkap oleh cambuk hitam yang panjang. Pada saat ini, Hou Lin merasakan kekuatan besar menarik tongkat besi di tangannya. Itu adalah Guo Li yang menarik cambuk panjang di tangannya untuk menarik Hou Lin dan tongkatnya padanya. Sebelum Hou Lin bisa bereaksi, Guo Li mengulurkan tangannya yang lain dan memukul dadanya. Bab 1370, Giliran Duan Lingtian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Bang! Tidak diragukan lagi Hou Lin terluka oleh telapak tangan Guo Li saat dia jatuh dengan brutal ke tanah bersama dengan tongkatnya dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Dia dalam keadaan menyesal. Sebelumnya, dia masih salah satu dari 13 gangster yang bergengsi. Sekarang, dia hanyalah seorang pecundang yang kalah dari seorang wanita. Guo Li memecahkan cambuk hitam panjang di tangannya sebelum diluruskan lagi. Lalu dia mengarahkannya ke Hou Lin dan dengan tenang berkata, "Kamu kalah." Berderak. Sebelum Hou Lin dan para penonton bisa bereaksi, pintu pondok nomor 12 terbuka, dan seseorang berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda dengan tubuh yang mirip dengan Duan Lingtian. Tingginya sekitar 1,80 meter. Dibandingkan dengan Hou Lin, dia terlihat lebih kurus, namun, matanya secara tidak sengaja menunjukkan sikap dinginnya. Hanya dengan satu pandangan, orang akan tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Cek, Hou Lin, kau benar-benar memalukan 13 gangster. Anda dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Mulai sekarang, kamu bukan lagi salah satu dari 13 gangster. Pemuda yang serius itu mengejek Hou Lin yang berjuang untuk berdiri. Li Han. Hou Lin melirik acuh tak acuh pada pemuda yang serius dan melompat dari platform tinggi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Li Han, dia bukan lagi salah satu dari 13 gangster. Jika salah satu dari 13 gangster dengan peringkat lebih tinggi dikalahkan, peringkat mereka hanya akan turun. Mereka tidak akan dikeluarkan dari 13 gangster. Namun, dia berada di peringkat 13, itu adalah tempat terakhir. Guo Li Kan. Aku akan memberimu waktu paling lama 3 bulan, aku, Hou Lin, akan mendapatkan kembali semua yang kamu ambil dariku hari ini, kata Hou Lin kepada Guo Lin setelah dia melompat dari platform tinggi. Setelah itu, dia tidak menunggu Guo Li menjawab. Sepertinya dia telah berubah menjadi embusan angin saat dia terbang ke sebuah pondok di sisi luar kamp. Dia masuk setelah dia menendang orang di depannya. Dengan siapa aku mengacaukannya? Pemuda sial yang diusir dan pondoknya diambil tersenyum pahit, ada begitu banyak pondok, bagaimana Hou Lin memilihnya? Secara alami, dia tidak berani memperjuangkan pondoknya ketika Hou Lin mengambilnya. Apa lelucon? Jika dia bisa mengambil alih sebuah pondok dari Hou Lin, dia akan menggantikannya sebagai salah satu dari 13 gangster. Aku tidak menyangka 13 gangster memiliki seorang wanita. Li Han memandang Guo Li dan tersenyum saat dia berdiri di depan pondok nomor 12. Namun, Guo Li mengabaikannya dan melihat ke bawah platform yang tinggi. Wajah Li Han langsung menjadi gelap. Dia mengikuti garis pandang Guo Li dan menemukan seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di sana. Sedikit permusuhan langsung muncul di matanya. Duan Lingtian, posisi saya saat ini cukup canggung. Guo Li memandang Duan Lingtian dan tertawa.
Selain Duan Lingtian, yang lain, termasuk Li Han, tidak tahu apa arti kata-kata Guoli. Siapa yang memintamu untuk memilih nomor 13? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia, tentu saja, tahu apa yang dimaksud Guoli. Guoli mengatakan dia berada dalam posisi yang canggung karena peringkatnya saat ini adalah nomor 13, tempat terakhir. Dengan posisi ini, dia akan dikeluarkan dari 13 gangster tidak peduli siapa yang dikalahkan Duan Lingtian. Kalau begitu, aku hanya harus bertarung satu ronde lagi, kata Guoli dengan mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan niat bertarung ketika itu jatuh pada Li Han. Pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk Li Han, akhirnya bereaksi. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Guoli, dia tidak mau berada di peringkat nomor 13 di antara 13 gangster, dia merasa itu adalah posisi yang canggung. Memang, itu adalah posisi yang canggung. Tidak peduli siapa yang dikalahkan, dia akan dikeluarkan dari daftar. Misalnya, orang sebelumnya yang menempati peringkat 13 di antara 13 gangster, Hou Lin, tidak masalah dengan peringkat 13 karena dia telah bertarung dengan semua orang kecuali orang-orang di 5 besar. 7 pertempuran, 7 kekalahan. Karena itu, dia hanya bisa tinggal di tempat terakhir. Adapun 5 orang teratas di 13 gangster, mereka semua berada di tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Dia tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik sehingga dia bahkan tidak berani berpikir untuk menantang mereka, apalagi benar-benar menantang mereka. Sepertinya Guoli ingin menantang Li Han, orang peringkat 12 di 13 gangster. Banyak orang berseru, jika aku menang melawan Hou Lin, aku juga akan menantang orang yang berperingkat di atasnya. Ingat, semakin tinggi peringkatmu di 13 gangster, semakin banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan, kata orang lain. Banyak orang setuju dengannya. Jika ada kesempatan, siapa yang tidak mau melangkah lebih jauh? Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Guoli melakukan itu. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Li Han. Dia seharusnya bisa. Dia mengalahkan Hou Lin secara langsung. Kekuatan Li Han tidak lebih kuat dari Hou Lin, dia mengambil hampir 20 gerakan untuk mengalahkan Hou Lin sebelumnya. Sekelompok pemuda yang berdiskusi di antara mereka sendiri di bawah panggung yang tinggi lebih percaya pada Guoli. Faktanya, pemuda yang podoknya diambil oleh Guoli sebelumnya dan diberi pelajaran olehnya karena kekasarannya tampak ketakutan saat ini. Jika dia masih memendam niat untuk membalas dendam sebelumnya, dia telah sepenuhnya menolak ide itu sekarang. Kau ingin menantangku? Li Han menatap Guoli untuk konfirmasi. Datang, serang aku. Guoli mengangguk sedikit. Dia memecahkan cambuknya, dan cambuk itu merayap seperti ular berbisa yang memancarkan aura Saturnus. Itu mirip dengan bagaimana perasaan seseorang ketika mereka melihat Li Han. Bagus, sangat baik. Ekspresi Li Han berubah mengerikan. Ada sedikit keganasan di matanya yang sebenarnya serius. Meskipun dia tidak yakin dia bisa mengalahkan wanita di depannya, dia tidak bisa menghindari pertempuran sekarang karena dia berada di tempat yang sulit. Jika dia menghindari pertarungan, itu berarti dia menyerah. Itu akan lebih memalukan baginya. Apalagi dia tidak pasrah. Sangat wajib, Li Han dengan cepat meludahkan dua kata dari mulutnya dan melesat secepat kilat sebelum Guoli punya waktu untuk bersiap. Angin aneh mulai bertiup di belakangnya, dan dia tiba di hadapan Guoli hanya dalam sekejap mata. Itu tidak tahu malu. Banyak orang mengutuk ketika mereka melihat Li Han menyelinap menyerang Guoli. Secara alami, mereka tidak berani mengutuk secara terbuka karena mereka takut memprovokasi dia. Li Han menduduki peringkat ke-12 di antara 13 gangster. Di antara lusinan penggarap bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana menengah di Kam Naga Laten, dia berada di peringkat ke-7, itu cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Kultivator biasa di tahap penumpahan fana menengah tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, ekspresi Guoli tetap tidak berubah ketika dia dihadapkan dengan serangan diam-diam Li Han. Ketika Li Han muncul di depannya, ada cakar baja di masing-masing tangannya yang memancarkan aura dingin. Dia mencoba mencakar wajahnya, dan dia memecahkan cambuk hitam panjang di tangannya sebelum mulai berputar. Tempat-tempat yang dicapainya langsung berubah menjadi perisai hitam yang menyelimutinya. Ini adalah langkah defensif dari taktik bela diri Saint Great yang telah dia kembangkan. Saat dia melakukan gerakan bertahannya, itu memblokir serangan Li Han. Sepasang cakar baja Li Han meninggalkan serangkaian percikan api,
tetapi tidak berhasil menembus penghalang. Hal ini membuat wajah Li Han berubah sangat suram. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Serangan menyelinap berakhir dengan kegagalan. Setelah Li Han mundur, Guo Li langsung menuju Li Han. Li Han mencoba bergerak lebih cepat. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Hou Lin yang dikalahkan oleh Guo Li, kecepatannya masih lebih lambat darinya. Li Han ini akan segera kalah. Faktanya, ketika serangan Li Han diblokir oleh gerakan bertahan Guo Li, Duan Lingtian tahu dia akan kalah. Meskipun langkah defensif nyaris tidak memblokir serangan Li Han, itu masih memblokirnya. Mampu memblokir serangan lawan sama dengan menjadi tak terkalahkan. Selain itu, tidak hanya pertahanan Guo Li yang kuat, tetapi teknik gerakan dan serangannya juga sangat kuat. Kekuatannya sama dalam semua aspek. Dia adalah seorang kultivator bela diri yang berpengetahuan luas. Ketika Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, Guo Li telah mengirim Li Han terbang dengan cambuknya dan mengalahkannya dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Meskipun Li Han terluka, cederanya lebih ringan dari Hou Lin. Guo Li sepertinya menahan diri ketika dia menggunakan langkah terakhirnya untuk mengalahkan Li Han, jika tidak mungkin luka Li Han begitu ringan. Banyak orang memperhatikan keanehan itu. Bagaimanapun, dia seorang wanita, mungkin dia menjadi berhati lembut di menit terakhir, kata orang lain. Setelah mengkonsumsi pil obat bawaan, lukamu seharusnya bisa sembuh dalam waktu 15 menit, setelah itu, kamu harus bisa memulihkan kekuatan penuhmu, kata Guo Li kepada Li Han saat orang-orang di sekitarnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Li Han tercengang. Dia tidak tahu mengapa Guo Li mengungkapkan segalanya tentang cederanya. Seperti yang dikatakan Guo Li, luka-lukanya akan sembuh setelah dia mengkonsumsi pil obat bawaan dan berkultivasi selama 15 menit. Pil obat bawaan yang disebutkan oleh Guo Li setara dengan pil kelas kerajaan di benua awan. Di atas pil obat bawaan adalah pil Saint Grade. Duan Lingtian telah lama mengetahui hal ini dari Suenai. Cedera ringan Li Han akan membutuhkan waktu 15 menit untuk sembuh setelah mengkonsumsi Inate Medicinal Pill yang setara dengan Royal Grade Pill, apakah karena lingkungan di Dao Martial Saint Lan atau karena khasiat obat dari Inate Medicinal Pill adalah sulit untuk diintegrasikan ke dalam tubuh seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana. Duan Lingtian bingung. Seperti yang dikatakan Guo Li, 15 menit setelah Li Han mengonsumsi pil obat bawaan, kulitnya pulih, dan dia berenergi lagi. Dia berjalan menuju pondok nomor 13 di belakang Guo Li dengan wajah muram. Saya pikir, Anda tidak harus masuk, kata Guo Li. Maksud kamu apa? Wajah Li Han tenggelam. Gadis kecil ini masih ingin mempermalukannya setelah mengalahkannya. Maksudnya adalah, kamu akan segera didiskualifikasi. Pada saat ini, suara tenang terdengar dari bawah platform tinggi. Ketika memasuki telinga Li Han, orang ketiga sudah muncul di platform tinggi. Duan Lingtian berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi bersenang-senang di dalamnya. Meskipun dia bisa beradaptasi dengan lingkungan di bawah platform tinggi, dia masih lebih suka lingkungan di platform tinggi di mana dia tidak bisa lagi mencium bau busuk dari lubang kotoran. Hua, ada kegemparan ketika orang-orang melihat Duan Lingtian naik ke platform tinggi. Apakah itu berarti dia akan menantang Li Han? Orang-orang sadar kembali dan menatap Duan Lingtian.